Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara yang terkasih, semua orang tanpa terkecuali pasti pernah mengalami tekanan dalam hidupnya. Karena beratnya masalah yang harus dihadapi, orang menjadi sangat tertekan, bahkan ada yang sampai mengalami depresi, lupa bahwa di dalam Kristus selalu ada harapan. Depresi adalah sebuah kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, terhadap tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot seperti muram, sedih, dan juga perasaan tertekan. Biasanya orang yang mengalami depresi cenderung berpikir bahwa dirinya tidak berguna atau tidak berharga sama sekali, penuh kegagalan tanpa adanya suatu harapan baru yang memungkinkan dia bangkit kembali. Saudara, orang Kristen juga dapat terserang penyakit ini. Bahkan salah satu tokoh besar di Alkitab juga ada yang mengalami depresi sampai meminta mati. Ialah Elia, yang bukanlah orang biasa-biasa saja, tapi telah dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat kepada seorang janda di Sarfat. Bahkan ia juga mampu mengalahkan nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang. Luar biasa. Tapi ketika mendengar ancaman dari Izebel, perempuan yang hendak membunuhnya, Elia mengalami ketakutan yang luar biasa dan pergi menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, Elia benar-benar mengalami kelelahan fisik, kelelahan mental yang membuatnya merasa tidak berguna lagi untuk hidup. Dia putus asa. Tuhan memperhatikan dan mengerti benar apa yang Elia alami dan rasakan. Karena itu, Tuhan membuat hambanya itu beristirahat. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani Elia. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Elia mendapati ada roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Setelah makan, Elia berbaring lagi, tapi Tuhan memerintahkan dia untuk bangun dan melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb dengan menempuh perjalanan selama 40 hari, 40 malam.
Saudara, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan baru. Karena itu, jangan mudah berputus asa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Allah hari ini. Kami berterima kasih karena kami selalu mengandalkan Allah Tuhan kami yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dalam keadaan apapun, kami berterima kasih karena Engkau Allah Tuhan kami yang mampu memberi kekuatan yang baru dan jalan keluar. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan, selalu ada kekuatan baru untuk menghadapi tantangan, masalah apapun itu. Dalam tekanan hidup yang kami alami juga, ketika kami berseru kepada Tuhan, kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat waktu menolong setiap kami. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Elia, kami yakin dan percaya Tuhan yang sama juga yang sanggup memulihkan keadaan setiap kami, sehingga kami tidak berputus asa, tidak menyerah, tapi ada pengharapan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ajarku selalu berharap padamu, rencanamu yang terbaik bagiku. Bukan kehendakku, hanya kehendakmu terjadi dalam hidupku. Ajarku selalu berserah padamu, semua kan indah pada waktumu. Dalam kirbatmu kau simpan air mataku, tak terlambat pertolonganmu. Kau bukan Allah yang tak mendengar, kau bukan Allah yang tak memperdulikan. Hanya kau Allah yang bertindak bagi semua yang menantikanmu. Ajarku selalu berserah padamu, semua kan indah pada waktumu. Dalam kirbatmu kau simpan air mataku, tak terlambat pertolonganmu. Kau bukan Allah yang tak mendengar, kau bukan Allah yang tak mempedulikan. Hanya kau Allah yang bertindak bagi semua yang menantikanmu.
Sentra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.